Om Swastiastu, tabe selamat lingkungan latai, salam sahujud karenan melempang. Perkenalkan, nama saya Erpina dari kelas A, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya. Di sini saya akan membuat tugas UAS, yaitu tugas bimbingan dan konseling, atau bisa disebut dengan BK. Di sini saya memilih materi yang ke-1 atau yang pertama, yaitu fungsi dan prinsip-prinsip bimbingan konseling. Fungsi bimbingan konseling. Fungsi bimbingan konseling ada 4, yaitu yang pertama, pelamaan fungsi bimbingan dan konseling yang menghasilkan pemahaman pihak-pihak tertentu untuk pengembangan dan pemecahan masalah peserta didik meliputi pemahaman diri dan lingkungan peserta didik. Dan yang kedua, pencegahan. Fungsi bimbingan dan konseling yang menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang timbul dan menghambat proses pengembangan. Yang ketiga, pencegasan. Fungsi bimbingan dan konseling yang menghasilkan tersentaskannya atau tertansinya berbagai permasalahan yang dialami peserta didik. Yang keempat, pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi bimbingan konseling yang menghasilkan terpelihara dan terkembangnya berbagai vokasi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka pengembangan diri secara mantap dan berkelanjutan. Selanjutnya, prinsip bimbingan konseling. Prinsip-prinsip umum yaitu yang pertama, bimbingan berhubungan dengan sikap dan tingkah laku individu yang terbentuk dari kepribadian yang berbagai macam. Yang kedua, pemberian bimbingan yang tepat dan sesuai pada individu yang bersangkutan. Dan yang ketiga, berpusat pada individu yang dibimbing. Dan yang keempat, masalah yang tak dapat diselesaikan di sekolah disebabkan kepada yang berwenang. Dan yang kelima, identifikasi kebutuhan. Dan yang keenam, fleksibel. Dan yang ketujuh, bimbingan dipimpin oleh ahli dalam bimbingan dan bekerja sama dengan pembantunya serta menggunakan narasumber. Yang kedelapan atau yang terakhir, evaluasi rutin terhadap program bimbingan. Prinsip-prinsip khusus. Yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan sarana layanan, non-diskriminasi, individu, dinamis, dan unik, tahap dan aspek pengembangan individu, dan perbedaan individual. Yang kedua, prinsip berkenan dengan permasalahan individu. Ada 2, yaitu kondisi mental individu terhadap lingkungan sosial dan kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, prinsip berkenan dengan program layanan. Ada 3, yaitu bagian integral pendidikan, fleksibel dan adiktif, berkelanjutan, pemilihan, teratur, dan terarah. Yang keempat atau yang terakhir, prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Ada 5, yaitu pengembangan individu agar mandiri, keputusan sukarela, ditangani oleh profesional dan kompeten, kerjasama antar pihak terkait, dan yang terakhir, pemanfaatan maksimal dan dari hasil
penelitian atau pengukuran. Sekian presentasi materi dari fungsi dan prinsip bimbingan dan konseling. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sai.